Abba, Bapa, Abba, Bapa, bagiku.
pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, haleluya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, haleluya. Dia sudah pelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, mencukupi kita, haleluya, dan mengizinkan kita beribadah pada pagi hari ini. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia segala-galanya bagi kita, haleluya. Mari kita mau merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya, merindukan kehadiran-Nya, hal menjamah kami, memenuhi kehidupan kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari selalu kita bagi berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian sekali lagi, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan,
Dan pada pagi hari ini kami semua melayani Engkau, memuji menyembah Engkau, mengagungkan meninggikan nama-Mu, serta merindukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi pelayan kami, berkati dengan urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Jamah kami, lawat kami, berkati kami Tuhan, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan yang taat setia kepada Engkau Bapa. Kami yakin Tuhan, kalau kami bersungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan ditolong Tuhan, yang terikat belenggu setan iblis roh jahat dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa lewat puji-pujian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong sesudah kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita punya Allah yang besar, Bapa yang baik, Dia segala-galanya. Mari kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sungai sukacita. Berikan
ada masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran. Ya. Haleluya. Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan bersukacitalah senantiasa. Memang nggak gampang saudara ya. Ada masalah, ada persoalan, kesulitan, sakit, disuruh sukacita. Ya. Kok rasanya aneh? Tapi inilah firman Tuhan. Nanti di dalam sukacita itu, haleluya, Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Amin. Haleluya. Kita pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sehingga kita bisa merasakan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Mungkin saat ini belum dijawab, yakinlah, kita nyanyikan dengan penuh iman. Bukan besok, tapi hari ini, siang ini, Tuhan akan jawab masalah persoalan kehidupan kita. Yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
manusia bisa berubah. Kasih suami, kasih istri, kasih anak, kasih siapa saja bisa berubah. Tapi Yesus tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apa
sampai detik ini Tuhan, kami rasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. So, hanya Engkau yang kami agungkan, yang kami rindukan, yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah memuji Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Oh, berkati seluruh kehidupannya, baik segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Oh, sucikan, kuduskan kami, urapi kami dengan minyak urapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Allah. Nyatakan kasih kuasa-Mu, urapan-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memahami apa yang Kau mau untuk kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak sekolah minggu dan guru-guru yang mendidiknya. Kau urapi, Kau berkati, urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat untuk anak-anak yang masih kecil ini. Mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, mengenal Tuhan sejak kecil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhir pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami sekeluarga juga mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong perjalanan kami sekeluarga. Hari Senin kemarin kami berangkat dari Sydney dan kemudian sudah bisa tiba di Surabaya, bertemu dengan keluarga jasmani, juga bertemu dengan keluarga rohani di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan sudah jagai kita, Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah lindungi kita, dan kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Kita juga akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus setelah ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, saudara ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sudah bekerja melalui persekutuan kita pagi ini. Tuhan bekerja melalui pujian penyembahan, dan Tuhan juga akan bekerja melalui firman yang akan disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama melihat dari satu hal yang mungkin sudah sering kali kita dengar, saudara ya, yaitu tentang doa Bapa kami, saudara ya. Dan mungkin kita semua sudah hafal tentang doa Bapa kami ini, saudara. Dan Tuhan berkata di akhir zaman ini, mari kita berdoa lebih banyak lagi. Amin, saudara. Mengapa? Karena dunia makin hari makin sulit, saudara ya. Dan kita tahu musim selalu berganti. Musimnya COVID mungkin sudah berlalu, meskipun masih ada ganti yang lain-lainnya, tetapi seakan-akan orang sudah mulai meninggalkan musim itu, ganti musim yang lainnya, saudara ya. Musim apa? Musim kesulitan ekonomi, musim kejahatan, dan yang lain-lainnya. Beberapa bulan yang lalu di kota tempat kami melayani, di kota Sydney, ada satu penusukan massal, saudara ya. Dan itu sangat mengagetkan. Kota yang dianggap aman, kota yang dianggap tenang, kota modern, tiba-tiba ada satu orang di shopping center menusuki orang, saudara ya. Dan kira-kira ada 8 orang kalau tidak salah. 8 orang meninggal sekaligus, satu sore itu 8 orang meninggal. Dan ternyata dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini, saudara, para ahli psikologi itu sudah memberitahu, gara-gara TV, gara-gara media, satu penusukan di satu tempat, yang lain itu jadi tiru-tiru, saudara ya. Jadi setelah ada satu penusukan di kota Sydney, sampai beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada penusukan lagi di kota yang lain, ada penusukan lagi di kota yang lain, dan terus seperti itu. Dan memang para psikologi sudah bilang, itulah namanya manusia, suka tiru-tiru, saudara ya. Yang lain melakukan kebaikan ditiru, yang melakukan kejahatan juga ditiru. Sehingga sekarang kota Sydney, orang mengatakan, apa ini masih kota yang aman? Di shopping center sekarang petugas-petugas satpam itu semua pakai rompi khusus sekarang. Rompi yang nggak bisa ditusuk, saudara ya. Karena waktu penusukan itu 2 orang petugas satpam kena tusuk juga karena nggak pakai rompi.
Sekarang dikasih rompi, sehingga sekarang ke shopping center, ke tempat belanja melihat seperti itu rasanya jadi nggak aman juga sepertinya ya. Di mana-mana memang tidak ada yang aman. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya, kata firman Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, saudara ya, Tuhan berkata apa? Dunia ini semakin hari akan semakin penuh tantangan. Sebab itu berjaga-jagalah dalam doa. Berdoalah senantiasa. Sebab itu kita semua sama-sama terus berdoa. Kesulitan itu selalu berganti-ganti. Musim akan selalu berganti. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Nah saudara, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Kalau Tuhan bilang dunia ini akan semakin lama semakin penuh tantangan, semakin lama semakin banyak kesulitan, lalu apa yang bisa kita kerjakan sama-sama? Tuhan berkata berdoa. Saudara ya, berdoa. Karena di dalam doa kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Pagi ini saya rindu untuk menyampaikan dari doa Bapa kami, saudara ya. Doa Bapa kami itu luar biasa, tetapi jangan disalah sangka atau jangan disalah tangkap, saudara. Bukan berarti doa Bapa kami itu harus dihafalkan dan didoakan berulang-ulang. Seringkali mungkin ada yang salah tangkap, dikatakan, oh ingin sukses, doa Bapa kami 25 kali. Oh, terus kemudian doa Bapa kami 25 kali. Ingin sembuh, doa Bapa kami 70 kali. Mungkin seperti itu. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Tuhan berkata doa Bapa kami itu bukan untuk didoakan berulang-ulang terus seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan doa Bapa kami itu supaya saudara dan saya mengerti bagaimana kita harus berdoa. Karena ternyata doa Bapak kami itu satu pola, satu pengajaran doa yang luar biasa, saudara ya. Mungkin kita semua sudah sama-sama hafal, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mengerti lebih lagi. Pagi ini saudara, diklik satu kali, ya. Ada satu bagian dalam doa Bapa kami yang mungkin jarang kita doakan, saudara ya. Yaitu dikuduskanlah namamu. Boleh sama-sama katakan dikuduskanlah namamu. 1, 2, 3. Amin, amin saudara. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kata-kata Bapa kami di dalam surga, kita sering menirunya saudara ya. Tiap kali kita berdoa, kita berkata Bapa kami di surga. Kemudian kita mulai berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara sadar enggak? Bapa kami di surga, kita sering mengatakannya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, kita juga sering mengatakannya. Betul saudara ya? Tapi mengatakan dikuduskanlah namamu, kayaknya jarang dengar juga saudara ya. Kita berdoa kemudian kita berkata dikuduskanlah namamu Tuhan. Seringkali kita loncati karena kita tidak terlalu mengerti apa ya artinya dikuduskanlah namamu. Gunanya buat apa dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata saudara, dikuduskanlah namamu ini adalah satu pola doa juga yang harus kita sama-sama renungkan pagi ini. Dan kita mau belajar karena ternyata ada kuasa yang besar. Mari saudara kita sama-sama buka Alkitab kita lebih dulu dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, saudara ya. Kita akan mulai pembacaan Alkitab kita. Tidak langsung di ayat tentang doa Bapa kami, kita akan lihat lebih dulu mulai dari ayat yang ke-5, saudara. Ayat yang ke-5. Matius yang ke-6, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, nah ini Tuhan Yesus mulai mengajar bagaimana kita berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa artinya munafik itu? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini cara doa yang salah. Doa yang munafik itu hanya untuk dilihat orang. Tetapi kita sama-sama belajar, doa itu bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetap berdoa sekalipun tidak ada yang melihat. Tetap berdoa di rumah, tetap berdoa saat kita sendirian. Ini membangun satu hubungan yang indah dan kokoh bersama dengan Tuhan. Ayat 6 berikutnya.
Dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini doa yang tidak munafik, saudara ya. Jadi artinya sekalipun tidak ada yang melihat, kita tuh tetap punya kehidupan doa seperti dupa yang terus naik ke hadapan Tuhan. Ini yang dicari oleh Tuhan. Jadi doa yang menguatkan, doa yang berkuasa itu bagaimana? Bukan hanya doa ramai-ramai, tetapi saat kita sendirian, kita terus berdoa. Itu seperti nafas, saudara ya, seperti dupa yang terus naik. Seringkali mungkin kita di tengah-tengah kesibukan, mungkin kita menaikkan doa kita, Tuhan terima kasih, Tuhan tolong Tuhan. Mungkin kita ingat anak kita, mungkin kita ingat orang tua kita, mungkin kita punya satu kesulitan, mungkin kita kepikiran, kita langsung bisa naikkan doa, Tuhan tolong Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan mengenyangkan, Tuhan yang akan mencukupkan. Mungkin khawatir mulai menyerang, kita langsung naikkan doa, Tuhan saya percaya Tuhan. Doa itu bukan hanya di tempat umum, tetapi juga di tempat pribadi. Ayat berikutnya, perhatikan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ayat ini keras sekali. Bertele-tele itu artinya diulang-ulang. Dalam terjemahan lain dikatakan mengulang-ulang dengan sia-sia. Artinya apa? Doa ini ya 1000 kali, atau doa ini ya 10.000 kali, diulang-ulang terus tanpa pengertian, dianggap seperti mantra. Sebab itu dikatakan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu suka memegang mantra. Artinya apa yang bisa dikatakan kemudian diulang-ulang supaya nanti mendapatkan sesuatu. Doa itu bukan seperti itu, saudara ya. Dalam doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ternyata dari doa kita itu akan menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, saudara ya. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang berkata, orang itu doanya enak ya. Doanya enak itu bukan dengan kata-kata yang indah, bukan kata-kata puisi, tidak. Tetapi orang bisa merasakan, orang itu kalau berdoa dia itu bisa punya pengenalan kepada Tuhan itu begitu dalam, sehingga dia doa itu bisa terasa imannya. Nah itu saudara, dari doa itu kita akan bisa melihat seberapa dalam pengenalan orang itu akan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan Alkitab, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya. Nah kemudian Tuhan mulai mengajarkan ayat berikutnya, saudara ya. Ini mulai masuk doa Bapa kami. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, slide berikutnya. Pagi ini kita hanya mau fokus kepada kata-kata yang awal ini, saudara ya. Di slide berikutnya dikatakan Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Tuhan itu mengajarkan saat kita berdoa itu kita panggil dia Bapa, saudara ya. Kita panggil dia Bapa, Bapakku yang di sorga. Bapa itu satu hubungan yang begitu dekat.
Sementara surga itu seperti satu tempat yang begitu jauh. Jadi Tuhan itu ingin, sekalipun memang kita di dunia, Allah itu di sorga, memang kelihatannya jauh, saudara. Karena dimensinya atau alamnya berbeda. Kita di alam dunia, Allah ada di alam roh. Tetapi kita disuruh memanggil itu Bapa. Sangat sederhana sekali, Bapa. Karena apa? Tuhan ingin ada satu hubungan yang begitu dekat. Ayat berikutnya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan, waktu Allah itu menciptakan Adam itu tidak panggil Bapak, saudara ya. Adam itu cuma panggil Tuhan, Tuhan begitu. Dan Tuhan juga tidak mengatakan, kamu panggil aku Bapak ya, panggil aku Bapak. Kita kayaknya jarang mendengar atau tidak menemukan Adam itu memanggil Allah itu sebagai bapaknya. Karena waktu itu Adam dan Allah itu seperti relasi antara pencipta dan ciptaannya. Kalau kita renungkan antara Musa dan Allah, Musa juga memanggil Allah. Bahkan Musa tanya, siapa? Aku harus panggil namanya siapa? Kemudian Musa diberitahu, panggil aku Yahweh, atau aku adalah aku. Itu relasi antara hamba dan Tuhan. Tetapi ketika Daud, dimulai di zamannya Daud, saudara, Daud dan Allah relasinya itu mulai lebih dekat lagi, karena Roh Kudus mulai bekerja lebih nyata lagi, sehingga Daud itu banyak menulis mazmur tentang Bapa. Kalau kita renungkan banyak lagu seperti Bapa sayang anaknya dan yang lain-lainnya, itu ada di kitab Mazmur, saudara ya. Karena Daud itu mulai menyadari, saat dia mulai semakin menyembah Tuhan, dia menyadari Allah itu begitu dekat seperti Bapa. Ayat berikutnya, bahkan dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Dalam ayat berikutnya, semua orang, slide berikutnya, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, kata Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat kita betul-betul mengerti kalau Allah itu seperti Bapa kita. Sehingga waktu kita berseru, kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Mengapa? Karena Roh Kudus itu menjadikan kita anak Allah. Semua orang bisa berkata Aba, Bapa. Semua orang bisa berkata seperti itu. Tetapi Roh Kudus itu membuat seruan Aba Bapa itu bukan sekedar teori, tetapi menjadi satu hubungan yang dekat. Kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Saudara, mungkin di dunia ini banyak bapa yang mengecewakan, saudara ya. Sehingga kadang-kadang orang berkata sulit memanggil bapak. Mengapa? Karena bapak di dunia ini tidak memberi contoh yang baik. Saya pribadi juga bukan bapak yang sempurna. Saya kadang mengecewakan anak saya kadang juga menyakiti hati anak saya, saudara. Tetapi apapun model dan sikap bapak kita punya bapak di dunia ini, saudara, Alkitab berkata memang bapak di dunia ini penuh keterbatasan dan kelemahan, saudara. Tetapi lihatlah bahwa bapak di sorga itu lebih hebat daripada bapak di dunia ini. Kita melihat contoh bapak yang paling sempurna, paling ideal di Alkitab, saudara. Sebab itu kita bisa berkata, Tuhan, memang bapak di dunia ini penuh keterbatasan, mungkin penuh kelemahan. Ampuni kalau mungkin ada bapak yang pernah menyakiti hati saudara, ampuni. Sebagai bapak, saya juga mungkin mewakili bapak-bapak yang ada, saya juga mau berkata maafkan, ampuni kami sebagai bapak-bapak kalau mungkin kami pernah menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati istri, karena memang mungkin ada keterbatasan, ada kelemahan. Tetapi saudara, jangan sampai kemudian kita merasa bapak Allah, bapak kita di sorga itu juga seperti bapak di dunia ini. Tidak, saudara ya. Karena firman berkata Aba, Bapa, dia Bapa yang sempurna. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu kita disuruh panggil dia Bapa kami yang di sorga. Slide berikutnya. Kita panggil dia Aba, Bapa. Artinya apa, saudara?
Kita itu diberi hak menjadi anak Allah, dan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kamu panggil aku Bapak ya, panggil aku Bapak. Artinya apa? Kalau kamu boleh panggil aku Bapak, yaitu berarti aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, betapa besar kasih yang dikaruniakan sehingga kita ini diperbolehkan panggil dia Bapak. Jujur saudara ya, saya pribadi saya tidak pernah berkata kepada orang lain, kamu panggil aku papa ya, tidak pernah saudara ya. Kenapa? Karena kalau saya bilang kepada anaknya orang, kamu panggil saya papa ya, nanti kalau anaknya itu datang kepada saya, Pak minta uang sangu, bingung saya saudara ya. Karena apa? Saya tidak siap untuk mengasihi anak-anak lain, suruh panggil saya papa. Enggak saudara ya, saya belum berani mengatakan seperti itu. Bahkan kepada anak-anak sekolah minggu saya tidak pernah mengatakan kamu panggil saya papa ya, sebagai papa rohani. Saya enggak berani saudara ya. Karena apa? Karena saya merasa belum cukup mampu mengasihi anak-anak sekolah minggu seperti bapak mengasihi anaknya. Mengasihi dan memelihara 2 anak saja masih penuh pergumulan saudara ya, apalagi mengasihi begitu banyak anak. Tetapi Tuhan itu berkata, panggil aku Bapak, panggil aku Bapak. Artinya apa? Aku tuh siap mengasihi engkau. Betapa besar kasih yang dikaruniakan sehingga kita itu boleh memanggil dia Bapak kita. Ketika kita memanggil Aba Bapak, itu juga berarti apa? Nah ini saudara, kalau Tuhan itu berkata, panggil aku Bapak, berarti Tuhan berkata, kamu berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Saya tidak catat ayatnya di depan saudara ya, saya bacakan saja. Jika kita adalah anak, kata Roma 8, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah ini saudara, kalau kita disuruh panggil dia Bapak, itu berarti lanjutannya apa? Tuhan juga siapkan janji, Tuhan juga siapkan berkat, Tuhan juga siapkan warisan, janji-janji Allah, luar biasa. Dan yang terakhir, ketika kita disuruh panggil dia Bapak, itu berarti kita harus siap untuk dikasihi, diajari, dididik. Ibrani 12 ayat yang ke-6, bahkan juga didisiplinkan saudara. Karena apa? Kita panggil dia Bapak. Nah, slide berikutnya. Kita panggil dia Bapak, tetapi bukan Bapakku yang di sorga, saudara ya. Doa Bapa kami ini begitu dalam. Kita disuruh panggil apa? Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Tuhan, terima kasih Tuhan sudah jadikan saya anaknya, anakmu. Tetapi ternyata saya juga harus tahu bahwa Bapak ini bukan Bapakku saja, tetapi Bapak kami. Berarti akan ada begitu banyak anak-anaknya juga, saudara. Nah, slide berikutnya. Dalam Maleaki pasal yang kedua dikatakan begini, saudara. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jadi Maleaki ini mengingatkan kita semua punya Bapak yang sama, Bapak Allah, Bapak di sorga. Sebab itu kamu saudaraku, aku saudaramu. Artinya apa? Kita harus belajar saling mengasihi, jangan saling mengkhianati. Nah, saudara, ketika kita berdoa Bapa kami yang di sorga, kita sadar sama-sama Tuhan itu mengasihi banyak orang, dan saya juga mau mengasihi orang-orang seperti itu juga, seperti Tuhan mengasihi mereka, seperti Bapak mengasihi mereka. Jadi ternyata hanya dari 2 kata itu, saudara, Bapa kami, itu ada kekuatan yang begitu besar. Bahkan ada pesan penginjilan. Pesan penginjilannya di mana? Slide berikutnya, saudara. Waktu kita berkata-kata Bapak kami, itu berarti kita harus ingat Bapakku yang di sorga, Bapak kami. Dia itu bapaknya anak sulung juga anak bungsu, saudara. Haleluya. Saudara, berarti apa? Waktu kita berdoa Bapa kami yang di sorga, kita ingat Tuhan, kalau saya ada di dalam rencanamu, terima kasih Tuhan. Anak bungsunya masih hilang Tuhan. Tapi berarti itu anak bungsu itu juga
anaknya Bapak tapi masih terhilang. Berarti saya juga mau menyambut seperti Bapak juga menyambut. Kita ingat anak bungsu itu marah-marah, saudara ya. Seperti itu, apa boleh? Tidak boleh begitu, saudara ya. Karena apa? Bapak kami, berarti Bapak dari anak sulung juga anak yang bungsu. Berarti kita mau berdoa juga, Tuhan tolong. Bapak itu sedih kalau anak bungsunya belum pulang ke rumah, meskipun anak bungsunya nakal sekali. Berarti sebagai anak sulung waktu berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapakku ini masih nunggu anak-anaknya yang bungsu. Berarti kita juga mau berdoa, Tuhan tolong anak yang bungsu ini. Bapak kami yang di sorga, Bapak dari pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi merasa, aku bersih, aku suci, aku selalu setia ke gereja. Sedangkan pemungut cukai ini seperti anak bungsu, nakal mungkin suka lari ke sana ke sini. Tapi kita ingat Tuhan juga mengasihi dia, dan Tuhan juga mau saya itu mengasihi dia. Karena ini bukan bapakku, tapi bapak kami. Tuhan juga mau mengasihi mereka. Bapak dari orang Israel dan orang Niniwe. Waktu itu Yunus merasa disuruh ke Tarsis. Yunus mengatakan apa? Tidak mau, saya nggak mau ke Tarsis. Nanti Tuhan juga ampuni mereka. Tuhan bilang apa? Apakah aku tidak akan sayang kepada bangsa Niniwe yang besar? Yunus itu mungkin pergumulan, saudara ya, untuk memahami Tuhan, mengapa Tuhan kok sayang sama Niniwe? Mengapa Tuhan sayang orang nakal, orang jahat seperti itu? Tuhan berkata, apa aku tidak akan sayang juga kepada mereka? Yunus kesulitan berkata, Bapak kami. Bapaknya orang Israel saja, jangan bapaknya orang Niniwe juga. Tetapi Tuhan berkata, aku juga sayang kepada mereka. Ayo aku utus supaya mereka bertobat. Saudara, ketika kita berdoa Bapak kami, itu kita berdoa supaya kita memiliki hati seperti Bapak juga. Juga Bapak dari Petrus dan Kornelius. Saudara ingat ceritanya dalam Kisah Rasul 10. Petrus merasa saya orang Israel, saya bangsa pilihan. Tetapi Kornelius ini orang kafir, saudara ya. Kafir itu orang najis dalam bahasa yang lainnya. Tetapi Tuhan berkata, aku juga mau mengasihi mereka. Aku juga mau jadi bapaknya mereka. Sebab itu ayo sama-sama beritakan Injil. Karena apa, saudara? Kita mau berdoa, Bapak kami yang di sorga. Tuhan itu masih terus berdoa. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk membawa sebanyak mungkin orang yang masih mau terima berita Injil, yang masih mau bertobat itu. Kita tidak pernah tahu, saudara, siapa yang bertobat, kapan mereka bertobat, kita tidak pernah tahu. Tetapi tugas kita terus mendoakan mereka, Bapak kami yang di sorga. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang terakhir, saudara ya. Slide berikutnya dikatakan, dikuduskanlah namamu. Nah, ini bagian yang seru, saudara. Apa maksudnya dikuduskanlah namamu? Apapun yang terjadi, nama Tuhan itu harus tetap kudus. Nama Tuhan itu memang selalu kudus dan mulia. Tetapi apakah dalam hidup kita juga bisa menguduskan nama Tuhan? Nama Tuhan itu harus selalu kudus. Jangan berkata salah tentang Allah, jangan menganggap salah tentang Allah, jangan menilai salah. Dia harus tetap kudus, saudara. Artinya apa? Waktu kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, namamu itu kudus. Kita sekarang lihat sama-sama pelan-pelan, saudara ya. Slide berikutnya. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Hukum Taurat mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jelas, saudara ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa misalnya menyebut nama Tuhan sembarangan? Tuhan, kok begini sih Tuhan? Nah, itu salah, saudara. Kenapa? Karena kita jadi meragukan atau mempertanyakan, Tuhan, kok gini? Tuhan, mengapa engkau begini? Mengapa engkau begitu? Seakan-akan kita lebih pintar daripada Tuhan. Jangan seperti itu, saudara ya. Dikuduskanlah namamu. Artinya kita selalu berkata benar tentang Tuhan. Nama Tuhan harus selalu dikuduskan dalam hidup kita. Saudara, kita belajar untuk menghormati Tuhan, menguduskan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Slide berikutnya, ayat berikutnya.
Yesaya 45 berkata begini, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan itu selalu benar dan selalu lurus. Sebab itu saat kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Tuhan, saya tidak mau berkata salah tentang Engkau. Engkau itu selalu benar, Engkau selalu lurus. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Kita tidak patut berkata, Tuhan, apa Tuhan tidak salah? Enggak, Tuhan tidak pernah salah. Kita harus selalu berkata, Tuhan terima kasih. Amin, saudara. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau sama-sama terus belajar berkata, Tuhan terima kasih. Mengapa? Karena Tuhan selalu benar, Tuhan selalu lurus. Nama Tuhan harus tetap dikuduskan, bukan untuk dirasani nama Tuhan itu. Saudara, mungkin nama Pak RT, ada yang suka ngerasani Pak RT, bertobat saudara ya. Atau mungkin ada yang suka ngerasani Pak RW, Pak RW atau Pak RT itu begini begitu. Itu berarti dalam hidup kita tidak menguduskan nama orang itu. Karena apa? Kita berkata jelek tentang orang itu, kita berkata salah, kita berkata gosip, atau mungkin murid-murid suka menggosipkan gurunya. Tidak patut seperti itu. Harus bertobat saudara ya. Karena apa? Seharusnya tidak demikian cara hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, terlebih lagi Tuhan, nama Tuhan itu tidak boleh digosipkan atau berkata salah tentang Tuhan. Tidak boleh saudara ya, tidak boleh. Karena Tuhan itu selalu benar, Tuhan itu selalu lurus. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkata puji Tuhan. Kita harus tetap berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti, nama Tuhan tetap kudus dari mulut kita. Haleluya. Slide berikutnya. Dalam Maleakhi 1 dikatakan begini, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Haleluya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Tuhan itu sampai bilang seperti ini, saudara. Mengapa? Karena orang Israel itu tidak menguduskan namanya Tuhan. Mereka berkata-kata salah tentang Tuhan. Mereka mungkin marah kepada Tuhan. Mereka tidak menguduskan nama Tuhan. Saudara, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Sebagai anak, kita tuh belajar untuk menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua kita dengan segala keterbatasan yang ada di orang tua kita. Sebagai orang tua, saudara, saya dan istri kita juga menyadari, iya ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua ini kita juga penuh keterbatasan. Mungkin kadang-kadang anak-anak masih kecil, sama seperti saya dulu waktu masih kecil, masih remaja, kadang-kadang marah kepada orang tua, kadang-kadang mungkin mangkel kepada orang tua, kadang-kadang mungkin di sekolah ngomongin orang tua, oh papa mamaku tuh gini, papa mamaku tuh begitu, dan seterusnya, saudara ya. Tidak menguduskan nama bapak, nama orang tua. Tetapi setelah semakin dewasa, semakin belajar, kita sama-sama mengerti. Mungkin kalau ada orang yang mengerasani, kita bisa sama-sama meluruskan. Oh ya, saya percaya orang tua saya itu mengaturkan yang terbaik buat saya, meskipun dulu penuh dengan keterbatasan. Semakin kita dewasa, kita sama-sama belajar, kita tidak membusukkan nama orang tua kita, tetapi kita menghormati orang tua kita, saudara. Nah, terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara, kita belajar untuk terus menguduskan nama Tuhan, bukan membusukkan nama Tuhan, tetapi kita menguduskan nama Tuhan. Berikutnya, jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menghina namaku? Slide berikutnya, ayat 7. Dikatakan, kamu membawa roti cemar, kata Tuhan, ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ini saudara, ternyata saat orang itu berbuat dosa, mereka menganggap mata Tuhan buta. Oh, Tuhan tidak lihat kok. Nah, itu ternyata tidak menguduskan nama Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang melanggar lalu lintas, kemudian orangnya berkata, oh tidak apa-apa, polisinya nggak kelihatan kok. Itu namanya
menjelekkan namanya Pak Polisi. Kalau kita menyadari kenapa kok taat peraturan, polisinya lagi melihat, saudara ya. Kita mau sama-sama menghargai peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita berkata-kata benar tentang pemerintah, tentang guru, tentang pemimpin-pemimpin kita. Kita belajar, saudara. Sebab itu kita juga belajar Tuhan itu terlebih lagi Tuhan jauh lebih sempurna dari pemerintah. Tuhan jauh lebih sempurna dari semua sistem yang ada di dunia ini. Sebab itu kita mau selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan pasti benar, Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kadang-kadang orang suka marah kepada mungkin pemimpin, oh enggak becus pemimpinnya begini begitu dan yang lainnya. Itu berarti sudah tidak menghormati karena mengata-ngatai, berkata-kata yang salah. Tetapi kita mau sama-sama berkata, ya mungkin kalau ada orang suka rasan-rasan kepada saya selalu mengingatkan. Mungkin ada yang berkata, wah pemerintahnya begini. Saudara, apapun negaranya, yang namanya mengatur negara itu pasti sulit. Setuju saudara? Sebab itu kalau ada orang mulai rasan-rasan pemerintah, saya selalu berkata kepada mereka, ya memang tidak gampang jadi pemerintah itu. Memang jadi pemerintah itu yang diatur itu banyak gitu saudara ya. Saya selalu berusaha mengingatkan mereka, sudah toh stop, jangan menggosip tentang yang seperti itu, jangan berkata busuk, jangan mengata-ngatai. Saya cuma ingatkan, yaitu berarti pemerintahnya perlu didoakan. Karena apa? Mengatur semuanya itu tidak gampang. Kadang ada yang menggosipkan, dulu mengatur begini, dulu mengatur begitu dan yang lain-lainnya. Saya cuma ingatkan, lah ya itu makanya sangat sulit. Kondisinya itu berubah-berubah terus. Sebab itu jangan berkata busuk, apalagi tentang Tuhan, saudara. Kita mau selalu berkata, Tuhan terima kasih, saudara. Jangan membuat mata Tuhan dianggap buta sehingga kemudian melakukan kejahatan. Bukan seperti itu, saudara ya. Slide berikutnya. Apalagi contohnya orang yang tidak menguduskan nama Tuhan itu. Pengkhotbah 7. Nah, ini yang juga sering kita katakan. Kita perlu bertobat kalau ada yang suka berkata begini. Janganlah mengatakan, sekali lagi, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Saudara, ada yang suka berkata seperti ini, enak zaman biyen ya. Nah, saudara, padahal Tuhan berkata apa? Jangan berkata zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Sekarang secara tidak sadar orang mungkin suka berkata begini, enak zaman biyen ya, enak zaman biyen. Artinya apa? Sekarang Tuhan ini sedang keliru. Tuhan itu zaman dulu itu lebih betul, yang zaman sekarang ini lebih tidak enak. Tetapi firman berkata apa? Jangan dari mulut kita kuduskan nama Tuhan, sehingga kita selalu berkata Tuhan itu baik. Zaman ini zaman yang baik. Amin saudara. Meskipun ini zaman yang sulit, tetapi kita berkata, saya percaya kalau zamannya tambah sulit berarti pertolongannya Tuhan tambah banyak. Jangan berkata seperti ini. Mengapa? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Apa hikmat? Hikmat itu takut akan Tuhan. Berarti kalau ada orang yang berkata seperti ini, kata Pengkhotbah 7, dia tidak menguduskan nama Tuhan. Dia sedang berkata tanpa hikmat, tanpa takut akan Tuhan. Dia mungkin berkata, enak dulu zaman dulu, sekarang zaman ini tidak enak. Saudara, orang ini berarti yang seperti ini terjebak dengan apa? Dengan kesulitan, dengan kekhawatiran, mungkin dengan kepahitan hidup. Seharusnya kita jangan meragukan pengaturan Tuhan yang sempurna. Kita harus berkata, hari ini harinya Tuhan. Seperti lagunya anak sekolah minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan. Tahun lalu tahunnya Tuhan, tahun ini tahunnya Tuhan, tahun depan juga tahunnya Tuhan. Sekalipun tambah lama tambah sulit, tetapi kita mau tetap berkata, Tuhan dikuduskanlah namamu. Zaman mana yang paling enak? Kita bisa berkata sebagai umat Tuhan, selalu enak dengan Tuhan. Amin saudara. Zaman dulu Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan mungkin generasi-generasi sebelum kita. Zaman sekarang kita percaya Tuhan juga akan bekerja dengan luar biasa. Tetap kuduskan nama Tuhan. Jangan berkata-kata salah tentang Tuhan. Jangan meragukan penyertaannya Tuhan. Berikutnya lagi, Ayub pasal yang pertama dikatakan, ini contoh yang luar biasa. Ayub berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini menguduskan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, saat kita mulai berdoa, mungkin ada banyak pergumulan dalam hati kita, banyak ketidakmengertian dalam hati kita, mungkin banyak kebingungan dalam hati kita. Tapi saat kita berdoa, sikap hati harus selalu betul. Kita selalu panggil dia, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, Bapa kami yang di surga, Engkau selalu betul. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Haleluya. Bayangkan saudara, kalau kita semua umat Tuhan, setiap kali kita berdoa, kita selalu berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, namamu kudus, namamu selalu kudus. Dari mulutku aku tidak akan pernah berkata-kata salah tentang Engkau. Aku tidak akan pernah meragukan penyertaannya Tuhan. Aku tidak akan pernah meragukan janjinya Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Haleluya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudara, orang yang mau menguduskan nama Tuhan, orang itu tidak akan menyalahkan Allah. Sebaliknya orang itu akan selalu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada awalnya Ayub menguduskan nama Tuhan, tetapi kemudian kita tahu Ayub terjebak dengan apa? Dengan terlalu banyak berkata-kata, saudara ya. Gara-gara terlalu banyak berkata-kata, akhirnya banyak salahnya juga. Sebab itu kemudian Ayub diingatkan Tuhan lagi, dan di bagian akhir Ayub kemudian berkata, aku mengatupkan tanganku pada mulutku, banyak hal yang tidak aku mengerti, tetapi aku percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi Ayub ini di bagian pasal pertama diawali dengan menguduskan nama Tuhan. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dia banyak pergumulan. Di Ayub pasal 42 dia berkata lagi, Tuhan, rencanamu tidak ada yang gagal. Dia akhirnya belajar lagi menguduskan nama Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar terus menguduskan nama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami banyak pertanyaan atau mungkin banyak pergumulan, ingat kisah hidupnya Ayub. Biar nama Tuhan tetap dikuduskan. Jangan pernah mengeluh, Tuhan kok gini sih Tuhan, Tuhan kok gak ditolong-tolong sih Tuhan, dan yang lainnya. Kita terus berkata, kuduskan nama Tuhan. Kita selalu berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, satu ilustrasi. Kalau ada acara penting, saudara, acara penting, misalnya acara peresmian gedung akan dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia, misalnya begitu saudara ya. Acaranya jam berapa? Jam 10 pagi. Kemudian jam 10 lewat. Kemudian mungkin ada yang mulai berkata, oh presidennya telat. Oh presidennya kok telat. Saudara, pembawa acaranya dia diajari untuk selalu berkata-kata benar. Bapak Ibu Saudara yang terhormat, kita tetap menunggu kehadiran Bapak Presiden karena Bapak Presiden masih ada urusan penting yang lainnya, gitu saudara ya. Urusan penting lainnya apa? Nggak tahu. Tapi kita diajar untuk mengerti bahwa kalau presidennya masih belum datang, itu berarti ada urusan penting yang lainnya. Jangan berkata-kata tentang salah. Jangan berkata, pembawa acaranya tidak mungkin berkata, mungkin pagi ini Bapak Presiden terlambat bangun. Nah, saudara, apa mungkin pembawa acaranya berkata begitu? Atau mungkin pembawa acaranya bilang, mungkin Bapak Presiden sedang sakit perut. Oh, tidak berani saudara berkata seperti itu. Sedang pasti berkatanya apa? Bapak Presiden sedang ada urusan penting yang lainnya, dan kita mau tetap menunggu sampai acara ini diresmikan. Tidak berani berkata-kata yang salah. Artinya terus berkata-kata yang benar. Kalau Bapak Presiden saja dihormati, apalagi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Amin saudara. Mungkin banyak yang kita tidak mengerti, tapi kita mau terus berkata, Tuhan terima kasih, dikuduskanlah namamu. Mungkin ada orang-orang atau tetangga yang mungkin berkata, mana Tuhanmu kok tidak tolong kamu. Kita mau tetap responi dengan apa? Oh, Tuhan perhatikan saya. Tuhan tahu kapan waktu yang paling baik untuk menolong saya. Nama Tuhan terus dikuduskan dari mulut kita. Ini doa, saudara ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang terakhir, slide berikutnya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Di sana dikatakan, nah ini contoh yang lain lagi, orang yang tidak menguduskan nama Tuhan.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah ini, seringkali orang yang tidak menguduskan nama Tuhan. Mana Tuhan kok nggak datang-datang? Apa Tuhan terlambat? Tidak, saudara. Tuhan tidak terlambat datang. Tuhan sedang menggenapkan rencananya. Tuhan sedang bekerja. Tetapi orang-orang yang tidak menguduskan nama Tuhan, dia akan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Slide penutup, slide yang terakhir, saudara ya. Jadi dikuduskanlah namamu itu artinya apa? Slide berikutnya. Slide berikutnya ya, terima kasih. Artinya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, selalu menghormati kekudusan Allah, selalu mengakui pengaturan Allah itu yang terbaik. Jangan pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut, jangan mengejek Allah. Itu artinya kita menguduskan nama Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa, kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, memang banyak yang tidak saya mengerti, tapi saya tidak mau berkata salah tentang Engkau. Saya mau tetap berkata puji Tuhan. Saya mau tetap berkata terima kasih Tuhan. Saya mau tetap berkata Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu atur dengan sempurna. Sebagai penutup, saudara, kalau kita ingat Abraham, Bapak Abraham itu juga mengajari kita untuk menguduskan nama Tuhan. Abraham pernah berdoa minta keturunan. Akhirnya lahirlah Ishak, saudara ya. Setelah Ishak lahir, kemudian Allah Bapa itu berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Saudara, apa yang dikatakan Abraham? Abraham tidak berkata sing genai gitu, saudara ya. Apa maksudmu Tuhan? Ini Tuhan beri anak, nanti katanya berkatnya turun kepada keturunannya, sekarang disuruh mempersembahkan. Apa Abraham ngomong macam-macam? Tidak, saudara. Abraham itu mulutnya tetap dijaga. Abraham tetap menguduskan nama Tuhan. Abraham cuma berkata, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Siap Tuhan. Perhatikan, saudara. Waktu kemudian besoknya Abraham berangkat. Kemudian dia berkata kepada bujangnya, aku dan anakku akan naik ke gunung itu untuk menyembah Tuhan, dan kami akan turun lagi. Saudara, dia mengeluarkan kata-kata iman. Kata-kata iman itu kata-kata yang menguduskan nama Tuhan. Jadi saat kesulitan untuk mengerti rencananya Tuhan, kita mau berkata, saya mau menyembah Tuhan. Itu katanya Abraham. Kalau mungkin kita kesulitan dengan kondisi kita bisa katakan, Tuhan sedang punya rencana. Atau kita bisa berkata, Gusti boten sare. Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang memperhatikan kita. Kita terus kuduskan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merendah. Jangan mengejek Allah. Jangan mempertanyakan kebaikan Allah. Jangan meragukan firman-Nya. Sebab itu mari kita sama-sama terus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Slide berikutnya, saudara ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Minggu depan, kalau Tuhan beri kesempatan, kita akan sama-sama lagi melanjutkan lanjutannya, saudara ya. Tapi sampai hari ini kita sudah sama-sama belajar, biar tiap kali kita berdoa, kita selalu ingat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi dulu satu lagu, saudara ya. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau tak kau pandang bentuk dan rupaku. Tuhan mengasihi kita semua. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang memperhatikan kita semua. Jangan berkata-kata salah tentang Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Rasakan kasih-Nya Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku.
sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku. Terima kasih Tuhan. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau yang mengerti Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan, amin Tuhan, ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan yang tolong hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan kudus. Tuhan juga tolong kami semua yang akan menerima perjamuan kudus ini. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, biar kami semakin hari semakin menguduskan nama-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan juga dalam perkataan kami. Tolong Tuhan, biar dari mulut kami selalu menguduskan Engkau. Kami selalu berkata, Engkau Bapa kami yang baik. Kami mau selalu berkata, rencana-Mu tidak ada yang pernah gagal Tuhan. Engkau tidak pernah salah, penyertaan-Mu sempurna. Kami mau selalu mengatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami di akhir zaman ini Tuhan, kami terus berjaga-jaga dalam doa. Kami terus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, biar nama-Mu selalu kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap terima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saya undang Pak Hadi boleh maju ke depan untuk membagikan perjamuan. Kita nyanyi sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang baik, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau baik, Engkau selalu baik Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Biar musik yang mengalun, saudara. Mari kita tutup mata kita. Kita siapkan hati kita. Apakah dari mulut kita selalu mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan sedang mengerjakan rencananya, Gusti mboten sare, kita tidak akan pernah bergumul sendirian. Biar dari mulut kita selalu menguduskan nama Tuhan. Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau yang benar, Engkau yang mulia, Engkau tidak pernah salah, jalan-jalan-Mu adil dan benar. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan biarlah nama-Mu tetap kudus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya zaman ini juga zaman yang baik. Hari ini hari yang baik. Masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar dari mulut kami selalu menguduskan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah salah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami mau terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan. Kita periksa hidup kita pagi ini. Haleluya, haleluya. Kalau saudara siap, saudara bisa sama-sama bangkit berdiri. Saudara bisa berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik, haleluya. Tuhan Engkau baik Tuhan. Mulai hari ini aku tidak mau berkata-kata salah tentang Tuhan. Aku tidak mau lagi berkata mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Tapi saya mau tetap berkata Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami boleh lagi melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mau melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita pegang roti ini di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita tinggi dan kita sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami bisa sama-sama bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah kita berkati ini, cawan perjanjian baru, cawan berkat yang akan kita minum ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mempersatukan kami semua umat-Mu pada waktumu di surga yang mulia, di surga yang kekal. Engkau Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biar Engkau yang terus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kami selalu ingat, kami mau terus menguduskan namamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, ibadah sudah selesai. Tapi kami berdoa, biar Roh Kudus Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Juga anak-anak sekolah minggu yang sudah selesai belajar tentang Engkau, yang sudah dengar firman-Mu, Tuhan juga terus bicara buat mereka. Tuhan juga terus berkati anak-anak kami semua, baik yang masih kecil, yang dewasa, yang remaja, yang dewasa muda. Tuhan berkati semuanya. Juga kami semua Tuhan, bangkitkan kami semua di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu berkata, setiap generasi akan dilawat oleh Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa, bahkan yang lanjut usia pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Saat dunia makin sulit, saat dunia makin penuh tantangan, kami mau terus pandang pada Engkau. Kami mau terus menguduskan namamu dalam setiap hidup kami, dalam setiap perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati semuanya. Setiap yang sama-sama sudah mendukung dalam doa, Tuhan yang juga berkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan, perpuluhan yang dibawa oleh umat-Mu untuk pekerjaan-Mu, Engkau yang juga berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan namamu, Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh bersekutu dan kami disegarkan dengan pujian penyembahan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biar dari mulut kami terus menguduskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Kita nyanyi lagu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih
Terima